banjir atau mungkin kekeringan, pasti kan produksinya berkurang. Itu akan mengganggu Ketahanan ketahanan. pangan. Saya banjir pun bisa mengganggu distribusinya. Punya probabilitas itu kita bisa hitung annual loss-nya itu berapa. Pertanian itu kalau ada banjir, kekeringan itu Sangat kan terpengaruh. Halo warga TB, sekarang hari ini kita kedatangan oleh Mbak Dia. Iya, Ya. betul. Ya. Silahkan perkenalkan diri. Nggak bisa diperkenalkan. Hah? Ya. Biar enak lah, biar Oke, Abdul. ya. Biar bercerita, kan berbagi cerita gitu. Biar bersuara. Biar bersuara. Aduh, selamat apa ya ini? Baiklah, halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Dia. Saya kalau ditanya asal kotanya dari Kediri. Cuman mungkin udah cukup lama juga di Bandung dari tahun 2012 gitu. Jurusan S1 S2-nya juga linear sama sekarang yang S3 yaitu Teknik Geodesi Geomatika. Kampusnya ITB. Oke. S1, S2. S1 S2 ITB, ITB. Betul. Oke, mantap sekali ya. Sangat konsisten. Nah, terus kan sekarang berarti Mbak Dia S3 ya? Betul. Di Geomatika dan Geodesi. Geodesi dan Geomatika. Oh, nggak bisa ditukar tuh? Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa tuh? Nggak boleh aja. Oh, ya, siap. Mbak Dia di S3 ini apa sih motivasinya dan apa yang pengen dicapai gitu? Sebenarnya ceritanya panjang nih, Mas. Silakan. Kenapa S3 tuh panjang? Oke. Tapi long story short, sebenarnya tuh kalau ditanya belum pengen S3 sekarang. Karena kayak posisinya kan sebelum aku S3 tuh aku masih di kampus juga kan, ngasisten project dosen gitu-gitu. Nah, kalau aku pribadi tuh rencananya aku mau S3 ketika aku udah tahu gitu aku kerjanya di mana. Istilahnya tuh settle gitu. Entah misalnya nge-PNS atau apa. Jadi aku S3 tuh ingin mendalami topik pekerjaanku nantinya. Oke. Niatnya begitu. Ya tapi karena kita di lingkungan akademisi kan, bareng dosen, ngerjain riset dosen. Jadi tuh dorongan dari dosen tuh kuat gitu. Itu tuh aku udah beberapa kali tawarin, kan aku lumayan lulus tuh 2018 S2. Oke. Terus kayak udah ditanyain kapan S3 lagi, itu masih bisa. Iya Pak, nanti dulu, belum pengen sekarang gitu-gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh udah mentok tuh. Tiba-tiba dosen aku ngirim link LPDP. Oke. Dia ini ada bukaan LPDP, mungkin bisa dicoba. Udah nggak nanya lagi mau nyoba apa enggak tuh nggak. Mungkin bisa dicoba gitu. Oke. Oh iya Pak, baik gitu. Terus iya aja ambil. Iya kan, tapi kan mikirnya ya itu masih seleksi kan. Iya. Ya tapi ya namanya rezeki ya Mas ya. Jadi ya udah alhamdulillahnya keterima S3. Tapi mungkin di satu sisi ada baiknya juga karena kerjaan yang aku ambil selama ini kan ngasisten riset, itu kan nggak ada jenjang karirnya ya. Iya. Jadi kalaupun misalnya aku berlama-lama jadi asisten riset tuh, ketika aku nanti bekerja nggak ada jenjang karir yang bisa aku ceritain gitu. Jadi kayaknya ya nggak ada salahnya ngambil S3 sekarang. Sekalian aja lah ya gitu. Betul. Baru Jadi nanti gitu. setelahnya akan apa nih? Ada rencana apa nih? Setelahnya akan ya mungkin kalau udah S3 kan mengerucut antara emang mau jadi dosen atau mau fokus ke peneliti. Nah, kalau aku untuk saat ini sebenarnya tuh mungkin lebih cenderungnya mungkin ke dosen ya. Oke. Kalau bisa mungkin ke dosen. Padahal dulu tuh nggak pengen. Tapi udah makin lama mungkin ya lingkungan gitu kan udah mulai kayak yang ya udahlah. Kalau jadi dosen kira-kira bakal di daerah mana? Aku sih kepikirannya nggak harus di ITB, tapi misal pun bisa memilih mungkin ITS Surabaya, karena kan dari Jawa Timur ya, dari Kediri, jadi mungkin lebih dekat juga ke rumah. Tapi kalau rezekinya di sini juga nggak apa-apa, atau di tempat lain juga nggak masalah. Di ITS ada geodesi? Ada. Di ITS ada geomatika. Geomatika kalau di ITS. Kan masih sama kan. Geodesi itu sainsnya, geomatika tuh yang udah iya semacam yang udah teknik juga terapannya. penerapan. Jadi kalau geodesi itu lebih ke sainsnya sebenarnya. Oke. Nah, berarti kan itu kan tadi motivasi S3-nya ya. Kalau S2-nya kenapa waktu itu ambil S2? Itu tuh lucu juga sih sebenarnya. Jadi tuh ya aku bukan yang menakut-nakuti ya teman-teman. S1 di ITB tuh maksudnya S1 di sini? Iya dong. Aku juga di sini. Iya. Oh, masuk gitu di sini juga. Iya. S1 di ITB tuh menurutku seberat itu. Enggak ya? Tergantung jurusan kayaknya. Oh berarti enggak nih, berarti enggak ngerasa berat. Aku sih ngerasa berat banget.
Dan aku tuh ngerasa ya aku udah nggak akan lagi lah melanjutkan pendidikan kayaknya. Maksudnya udah cukup S1 kerja udah. Ya walaupun lulus dengan IPK pas-pasan, terus kayak walaupun mikir mau kerja di mana, tapi ya udahlah nggak kepikiran buat sekolah lagi gitu, karena mikirnya kalau sekolah tuh berat gitu kan, mikir S1-nya. Nah tapi pas itu kan aku berencana lulus Juli kan, bulan April tuh aku ditanyain sama dosen pertama aku, dosen pembimbing. Dia habis S1 ini habis lulus mau kemana? Kerja Pak. Mau kerja apa? Ya belum tahu dong. Itu masih bulan April, sementara aku inginnya Juli gitu. Oh belum tahu Pak gitu. Nah ternyata topik riset yang aku kerjain itu tuh ada riset dosen aku terkait itu gitu Mas. Jadi rencananya tuh dosen aku bilang ini mau ada riset soal rencana penelitian dia mau nggak kalau misalnya nanti lanjut S2 dibiayain, tapi nanti bantuin ngerjain riset itu. Nah waktu itu kan ya aku mikirnya kapan lagi gitu kan, belum tentu juga kalau aku daftar sendiri aku bisa S2 lagi gitu. Nah ketika itu kan berarti aku udah dapat peluang dari dosen, istilahnya itu ada rekomendasi lah ya, dan jelas yang mau dikerjain tuh apa. Ya udah akhirnya diambil. Jadi kayak semacam beasiswa unggulan gitu ya, ada. Kalau aku nanya dosen sih katanya ya itu bisa dibilang beasiswa riset lah, beasiswa riset. Beasiswa riset dari ITB gitu. Menarik. Waktu itu emang riset apa? Waktu itu tuh tentang estimasi kerugian akibat bencana. Waktu itu aku ngambilnya gempa bumi kan. Nah waktu itu kan emang riset estimasi kerugian tuh aku bisa bilang belum ada sih, atau mungkin belum banyak gitu di Indonesia. Karena kita larinya ke ngitung loss-nya tuh berapa, rupiahnya tuh berapa gitu. Kalau misalnya terjadi satu gempa dengan magnitud sekian atau skenario magnitud seberapa, nah kira-kira kalau itu tuh bisa merusak bangunan seberapa dan ruginya akan seberapa. Oke. Berarti ada hitungan ini juga ya, menghitung aset. Iya betul, aset. Oke. Betul. Oke, menarik. Nah itu kan S2 ya. Nah kalau sekarang nih disertasi kan berarti. Ya disertasi. Disertasinya ini sekarang udah kepikiran belum topiknya atau judulnya? Harusnya udah atau kan apanya? kalau masuk Oh ITB, iya, harus ada topik. Harus ada berapa tahun, benar. Iya jadi udah Mas, kemarin tuh ya semoga nggak belok-belok ya. Kan biasa kalau S3 kan dinamis, tapi ya pengennya ini aja lah. Jadi tuh berencananya tetap ke risiko kerugian. Cuman kalau kemarin tuh implementasinya kan ke bangunan, misalnya kayak gempa, terus kalau bangunan itu retak segala macam rusak, berapa kerugiannya. Nah kalau sekarang tuh lebih ke mau menerapin bencananya ganti, karena mau diterapinnya ke ketahanan pangan. Jadi kayak aku ngambil bencananya tuh banjir dan kekeringan. Selama ini tuh penilaian ketahanan pangan di Indonesia tuh belum ada melibatkan bencana. Padahal kan nih kalau pertanian ya, banjir atau mungkin kekeringan pasti kan produksinya berkurang, dan itu akan mengganggu ketahanan pangan. Mengganggunya mungkin ke arah produksi ya sebenarnya, keperluan produksi, tapi sebenarnya selain itu misalnya banjir pun bisa mengganggu distribusinya, kayak gitu-gitu. Benar. Nah jadi nanti implementasinya pengen menerapkan si kebencanaan ini nanti dimasukkan untuk perhitungan si ketahanan pangan gitu sih. Oke. Rencananya. Kekeringan dan banjir Iya, spesifiknya. banjir dan kekeringan. Kalau misalkan apa ya, berarti kan semacam manajemen resiko gitu kali ya? Iya, bisa dibilang. Itu nanti outputnya apa? Apakah hanya kalkulasi atau sebenarnya ada apa ya, langkah-langkah yang bisa diterapkan gitu? Nah mungkin jatuhnya nanti ada konsepnya juga, karena kan gimana kita memasukkan si bencana itu ke perhitungan itu kan termasuk konsep ya. Dan nanti hasil akhirnya aku juga akan menghitung, misalnya kayak aku sih kebayangnya nanti kayak daerah mana sih yang berpotensi jadi apa ya, pangannya tuh tahan gitu, ketahanan pangannya tuh baik gitu. Ketahanannya tuh baik, misalnya sedang atau gimana, tapi nanti di situ kan ada skenario banjirnya, ada skenario kekeringannya. Nah itu nanti dihitung juga kayak loss dari hasil pertanian itu akan seberapa kalau di situ ada banjir. Jadi dihitung kerugian secara rupiah juga rencananya gitu. Nah dengan mengetahui bahwa kita tuh punya apa ya, potensial loss gitu, atau kerugian dari bencana, itu manfaatnya apa sih? Kenapa kita perlu tahu? Oh ya tentu implementasinya secara realnya ya, ke APBN negara dong. Ke APBN negara. Jadi kita ketika merencanakan anggaran, kita tahu
Karena kita harus udah prepare mengkalkulasi berapa. gitu. Iya, iya. Kalau ke kayak bencana gempa gitu, kerusakan kan kita pasti butuh rekonstruksi segala macam. Jadi kita tuh Anggarannya perlu, disesuaikan. iya. Nah kalau ke ketahanan pangan sebenarnya lebih banyak lagi ya, karena nanti kalau itu kejadian terus pangannya tiba-tiba terganggu gitu kan bisa masalah lah tentunya ya kayak gitu. Berarti dalam artian potensi bencana yang muncul potensi ruginya sekian, berarti kita harus recovery sekian gitu. Iya, iya. Jadi Iya, kalau- untuk memplanning gimana caranya kita recovery sebelum itu terjadi gitu ya. betul. Oke. Dengan efektif. Terus cara memperkirakan misal dalam penetapan APBN, cara tahu kita setahun ke depan bakal banjir berapa lama atau gempa berapa kali. Nah, itu tuh kalau kita nyebutnya ada probabilitas kan. Kayak gempa itu kan ada probabilitasnya, banjir ada probabilitasnya. Maksudnya gimana? Cara memforecast Iya, gitu berarti ya. dari probabilitasnya itu. Maksudnya kita lihat kalau misalnya gempa kan ada probabilitas misalnya berapa ya? 10% dalam 50 tahun misalnya kayak gitu kan. Nah, banjir pun ada kayak gitunya. Jadi nanti dari situ kita punya probabilitas itu, kita bisa hitung annual loss-nya tuh berapa. Jadi dibikin per tahunnya tuh kira-kira berapa. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti iya. Pengaruhnya ke itu ya, pangan dan ekonomi gitu ya. Iya. Oke, dari bencana alam. Nah, terkait bencana alam tuh apa ya? Mungkin kayak sesuatu yang tidak terhindarkan kali ya. Iya. Untuk saat ini gitu. Sebenarnya kalau Atau gimana? bencananya misalnya kayak semacam gempa yang itu kan emang kita nggak bisa memitigasi. Banjir pun kalau misalnya ngambilnya karena curah hujan itu kan nggak bisa dicegah lah ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang dari faktor manusia. Jadi sebenarnya kalau dibilang pencegahan ada beberapa bencana yang bisa dicegah. Kayak banjir itu kan kalau misalnya bukan dari faktor curah hujan bisa jadi sampah yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bencana, Mbak Dia tahu soal ini nggak ya? Apa ya namanya? Level peradaban gitu kalau nggak salah, di mana manusia itu di tahap peradaban kesekian bisa memanfaatkan seluruh bencana yang ada tuh jadi energi gitu. Tahu nggak? Oh gitu. Enggak. Ya, jadi kayak misalkan nih gempa, ya gempa itu dia menghasilkan energi kan, sesuatu Iya. mengeluarkan energi tertentu yang menghancurkan gitu, Betul. destruktif gitu. Tapi di satu sisi ada konsep di mana kita tuh bisa menyalurkan energi dari bencana-bencana alam ini menjadi energi yang bisa kita pakai gitu. Oh gitu. Belum. Itu aku dari Kurs Gesak. Kurs Gesak in the nutshell, itu apa YouTube yang biasanya infografis tentang sains-sains gitu. Jadi peradaban tuh ada beberapa level. Dan bahkan tuh sekarang itu tuh masih level yang apa ya, belum nyampe 1 gitu kalau nggak salah. Masih 0, sekian gitu kalau nggak salah. Dari berapa? Dari 4 atau 5 Wow. gitu. Jadi kayak ya, tapi emang jauh sih lompatannya gitu. Kayak misalkan kalau nggak salah tuh ketika kita udah sampai peradaban kedua, kita tuh udah bisa jadi masyarakat multi planet kayak gitu, multi galaksi, multi semesta kayak gitu-gitu, bisa memanfaatkan energi solar system atau matahari sebagai energi yang bisa kita pakai yang kayak gitu-gitu. Ya itu kaitannya sama kemajuan teknologi lah ya. Ya, Kayak gitu. sekarang aja udah kelihatan kalau zaman dulu kan mana bisa prediksi gempa, mungkin magnitude aja nggak bisa, tapi sekarang udah bisa. Ya, iya. Dan kedepannya tuh rencana, maksudnya harusnya kayak dosen aku bilang, dia tuh percaya kita tuh suatu saat pasti bisa memprediksi kapan kejadian gempa. Kan kalau sekarang masih belum bisa kan ya, baru misalnya magnitudenya aja. Tapi mungkin ke depan akan bisa tuh. Nah mungkin itu juga nanti Nah, itu jadi mungkin. jauhnya energi yang dirilis gempa nih malah bisa dimanfaatkan itu, tapi nggak kebayang. Ya itu, ya mungkin ketika kita tahu kapan dan di mana, di situ kita bisa tahu harus ngambilnya kayak gimana mungkin Iya, ya, kayak mungkin, gitu kan. Kalau nggak salah Menarik. itu peradaban satu itu memanfaatkan seluruh energi yang ada di bumi, termasuk bencana alam yang akan muncul gitu kalau nggak salah. Nah kita tuh belum nyampe ke tahap itu, makanya kita tuh kalau nggak salah masih peradaban manusia 0, sekian gitu, belum sampai 1 gitu. Ya, Tapi ya itulah, menarik lah. Bencana tuh sesuatu yang apa ya, menyedihkan kayak gitu-gitu kan. Tapi kita sebagai manusia tuh aku ngerasa kayak bisa ngakalin segala hal gitu. iya harus. Kayak suatu saat gitu. Ah. Gitu sih. Nah, terkait soal, jadi kan waktu S2 Mbak Diah nih ngebahas soal bencana gempa ya. Sekarang S3 bahas banjir dan kekeringan. Nah, kenapa Mbak Diah tertarik dengan topik-topik bencana? Kenapa tertarik dengan topik bencana? Atau tentang topik riset inilah gitu.
Kalau tertarik ke topik bencana mungkin lebih karena dulu tuh nggak ada kepikiran, bahkan nggak tahu kalau geodesi itu arahnya bisa ke kebencanaan. Tapi terus kemudian waktu itu kan kalau kita kuliah ada KP ya, apa sih Kerja kepanjangannya KP, kerja praktek. Heeh. Nah itu tuh waktu itu tuh ya adalah kendalanya, tapi kan semua ada hikmahnya ya mas. Waktu itu nyoba ngajuin KP ke perusahaan ABC gitu, tapi kayak nggak dapet feedback gitu-gitu. Akhirnya waktu itu dapat tawaran dari dosen, apa kita yang nanya ke dosen gitu, ditawarin KP ke ada di sini pusat penelitian mitigasi bencana di ITB. Iya. Jadi awalnya tuh sama sekali nggak ada kepikiran mau ke situ, tapi semenjak KP terus kan jadi kayak dosen tuh udah nggak kan, ini udah mulai ke arah kebencanaan. Akhirnya terus ketika diskusi soal tugas akhir pun mulai diarahinnya ke kebencanaan, dan ternyata di dalamnya enjoy kan, makanya akhirnya bisa lanjut sampai S2-nya itu. Nah kalau kenapa S3-nya ngambilnya terkait ketahanan pangan, jadi tuh aku kan selama ngasih project kan nggak cuma fokusnya ke kebencanaan, tapi juga aku kayak ikut sosialnya gitu. nyusun, nggak lebih ke lingkungan juga, lingkungan. Kayak nyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS tuh kalau tahu. Nah salah satunya tuh kita ada buat ngitung namanya daya dukung pangan. Daya dukung pangan. Nah gimana karena ya maksudnya bagaimana lingkungan itu dapat mensupport pangan di lingkungan tersebut itu sendiri. Nah terus waktu itu kita juga ada project bareng sama Bappenas buat nentuin ketahanan pangan di Indonesia gitu. Maksudnya kayak membobotkan kira-kira daerah mana sih yang berpotensi memiliki ketahanan pangan yang baik gitu. Ketika nanti ada sesuatu tuh mana yang ketahanan pangannya tuh kuat kayak gitu. Nah karena aku juga ada background ke kebencanaan, sadar tuh pas ngitung loh, tapi kok nggak masukin aspek bencana ya. Padahal kan pertanian itu sangat kalau ada banjir, kekeringan itu sangat kan terpengaruh. Tapi di situ belum dimasukin. Akhirnya kemarin pas ditawarin S3 kan, aku tuh prinsipnya begini mas, kalau mau S3 tuh kalau bisa topiknya dari aku sendiri. Karena kalau dari dosen tuh kita kan S3 dituntut mandiri. Jadi kalau bisa tuh emang yang kita yakin kita bisa gitu. Nanti kalau ngikut dosen aku takutnya dosen mempropos A. Oke pak gitu. Taunya nanti selama berjalan jangan-jangan aku merasa kesulitan tapi susah gitu nge-approach dosen. Jadi kemarin aku coba propose topik itu ke dosen aku, dan kata dosen boleh bah, menarik. Ya udah akhirnya di jalan itu dulu. Apa sekarang tuh udah mulai pusing kan gimana ya caranya ya. Baru semester 1 padahal. Tapi kan kalau S3 kan semester langsung 2 ya? udah mau proposal. Iya benar ya. 3 tahun. 3 karena silabusnya 6 semester doang. Di beberapa prodi juga kok 6 semester. Oke. Trivia dong, tanpa bencana ketahanan pangan Indonesia itu udah bagus loh. Tanpa bencana ketahanan pangan di Indonesia udah sampai di level mana sih? Sebenarnya kalau bicara ketahanan pangan, kalau kata aku bagus. Karena ya kita tahu kan negara kita tuh melimpah ruah. Dulunya tuh kan dibilangnya agraris ya, negara pertanian. Walaupun mungkin tidak merata. Jadi mungkin lebih ke masalahnya tuh lebih ke distribusinya. Lebih ke distribusinya. Gitu. Tapi nggak tahu ya, ini boleh di-mention nggak ya? Kemarin tuh ketika ya biasa di kelas sama dosen gitu kan, pas ditanya-tanya nanti kamu data pangannya dari mana, berarti kan pakai data statistik, dimana misalnya pakai data instansi kayak gitu, dimana mungkin data itu bisa jadi ada kepentingan politik gitu di dalamnya, kayak kan itu kan data yang ditulis orang kan ya, bisa jadi tujuannya apa nih, misalnya kayak mau kalau mau ya udah pokoknya gitu lah, takutnya datanya terlalu. Nah kalau nggak dari situ emang dari mana lagi datanya? Kepikirannya sih kalau misalnya nggak pakai data statistik kayak gitu, lebih menggambarkan potensi pangan. Iya, dapat dari mana maksudnya? Ini modelin sendiri, pakai dari penutup lahan, jasa ekosistem gitu. Nah tapi aku nggak tahu arahnya, apakah aku akan menggunakan data existing yang udah ada, atau aku memodelkan jatuhnya bukan kondisi pangan ya, tapi lebih ke potensi pangan mungkin. Nah itu aku masih belum tahu deh. Oke. Menarik sih, pangan maksudnya apa ya Indonesia yang sangat agraris gitu, dengan kekayaan sumber daya alamnya juga apa ya mungkin beberapa banyak kita lihat banyak yang masih kekurangan pangan gitu ya nggak? Iya, ya karena distribusinya itu. Di satu sisi yang jadi lumbung pangan mah aman-aman aja kan pangannya, tapi karena distribusinya yang nggak bisa merata, di satu sisi ada yang kelaparan, istilahnya kayak gitu.
Iya, iya, iya. gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan berarti udah berjalan dari 2022 genap ya, 2022 Genap. Oke. Genap. Nah, berarti 3 tahun lagi harusnya beres nih. Amin. Nah, setelah beres S3 nih, kan kita sebagai award di LPDP, kira-kira kontribusi dari Mbak Diah ini rencananya gimana sih? Mungkin kalau terkait penelitian dulu ya. Hmm. Ya tentunya aku pengen sih Mas nanti hasil penelitian aku tuh bisa dipakai gitu. Dipakai secara langsung entah dalam kebijakan atau apa. Kayak kemarin tuh misalnya kita ngitung potensi kerugian gitu-gitu kan di Bappenas, BNPB gitu kan justru namanya RIPB, Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Oke. Nah, itu tuh memang model kita tuh bisa dipakai gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi harapannya Applicable. jadi harapannya nanti semoga aja konsep ketahanan pangan yang aku coba bikin dengan memasukkan unsur bencana nih bisa dipakai juga nih, berarti misalnya untuk Kementan atau mungkin iya. apa ya, Bappenas kayak gitu-gitu yang untuk menilai ketahanan pangan. Karena konsep di luar negeri itu sebenarnya udah selain kan kalau di kita tuh kan ada 3 pilar kan ketahanan pangan tuh ada ketersediaan, keterjangkauan sama pemanfaatan. Iya, iya. Nah, sementara kalau konsep di luar negeri itu udah ada sustainability-nya juga. Nah, di kita kan belum, Iya, sustainability and adaptation. Oke. Nah, itu aku mikir Iya. sama Kayak adaptasi. memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan gitu juga. Iya, kayak gitu. Termasuk adaptasi terhadap apa? Sekarang tuh Iklim. climate change, Perubahan kayak iklim. gitu. Nah, itu kayaknya di kita kan belum masukin itu tuh. Jadi kayak aku pikir bisa sih sebenarnya itu masuk juga ke kita. Iya, iya, iya. Penting sih. Gitu. Ya Oke. semoga ya. Amin lah. Semoga berdampak ya. Amin. Oke, kalau gitu kira-kira Mbak Diah punya fun fact yang bisa di-share nggak? Boleh Susah terkait banget itu apa ya, Van? ya apapun yang mungkin banyak orang nggak tahu tapi Mbak Diah tahu gitu atau sering pikirin bahkan. Apa sih? Nggak tahu aku. tentang diri sendiri Aku belum terpikir nih jawabannya. atau tentang dunia geodesi, Heeh. tentang dunia ketahanan pangan, Tentang masa lalu trivia yang unik gitu ada nggak? atau hobi apa gitu. Belum terpikir ya. Kalau hobi ada Atau hobi. nanya hobi. Hobi itu juga pertanyaan sulit kalau buat aku. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu. Ya udah senang apa deh? Senang. Oh, aku dulu K-popers. Nah, iya. dulu Dulu. Sekarang sih ya masih suka dengerin, cuman udah nggak sefanatik dulu. Makanya kemarin tuh ketemu Mbak siapa ya? Yang Army itu siapa sih? Yang Army. Mbak Novi, Mbak Novi, Novi Army. Mbak Dina. Oke. Mbak Dina Army ya? Adina Kesuma, Iya bukan sih. Kemarin waktu di desa Ciburial tuh iya ketemu Ah, kan sama iya. mereka ngobrolin. Terus aku ikut nimbrung, ternyata masih ada teman Army di sini. Oke. Tapi sekarang udah karena mungkin kerja Iya, jadi kayak iya. ya udah dengerin aja. BTW soal Ciburial itu kan ini ya proker pengabdian ya. Betul. Boleh diceritain nggak tuh Betul. tentang pengabdian kelurahan? programnya Mas Samsul. Kemarin tuh ketemu sama Mas Latuf kan, kemarin kita juga habis Nah. rapat ya sebelum itu. Mas Latuf bilang, gila pengabdian nih rapat terus kerjaannya gitu. Ya karena mungkin lumayan banyak ya proker yang kita banyak nggak ya itu, intinya kalau yang rutin tuh kan pasti yang ke desa Ciburial tuh desa binaan kayak kita mengajar. Sebenarnya selain mengajar tuh kita juga ada rencana misalnya ingin kayak bikin pengelolaan sampah juga gitu loh di sana, cuman masih dalam konsep kan. Ya semoga jadi ya, semoga jalan gitu. Nah selain itu kan kita juga pengabdian tuh lebih ke nge-share terkait LPDP tuh kayak sharing session kayak tips-tips masuk biar bisa masuk LPDP. Kemudian kalau misalnya kemarin yang lagi jalan juga kan sekarang mock up interview. Oh ya. Jadi kayak ngebantu teman-teman yang mau daftar ke ITB biar tahu gitu interview itu seperti apa sih kalau di LPDP yang kayak gitu. Jadi ya lumayan lah. Terus kan kita juga ada Kamil mengajar, maksudnya Kamil X LPDP Kelurahan 10 ITB mengajar, itu kan juga merupakan program kolaborasi dari kelurahan sama Kamil yang kayak gitu-gitu. Apa lagi ya? Gitu. Yang di itu tuh kan ngajar anak-anak ya? kalau nggak Iya, salah? betul. Anak-anak SD atau Itu tuh range-nya macam-macam. Ada yang dari TK, SD, sama paling besar tuh SMP sih kelas 1, masih ada SMP kelas 1. ngajarnya tentang Nah, kita tuh ngajarnya sekolah tiap biasa atau enggak, kita tuh lebih ke games fun gitu loh, kayak Educate. FYI gitu. Oh, Misalnya iya, kayak iya. misalnya yang kemarin tuh tentang
space. Ya, ya, ya. Kemudian nanti rencananya juga ada terkait perubahan wujud. Jadi memang yang bisa menarik. ada prakteknya. Jadi mereka tuh happy belajarnya. Iya, iya, Jadi benar. bukan pengetahuan yang kayak Teori. iya, bukan yang kayak ngajar matematika, bahasa Inggris gitu enggak, tapi lebih ke diajak bermain sambil belajar kayak Oke, gitu. seru juga ya. Seru kok. Sebenarnya aku tuh pengen ikutan, sempat pengen daftar waktu itu, cuma mempertimbangkan apa ya, harus apa ya, cukup konsisten ya jadwalnya kalau nggak salah Iya. setiap Bisa dibilang 3 minggu sekali 3 mungkin minggu ya. sekali 3 ya, minggu gitu. sekali. aku jadi agak mikir-mikir soalnya aja sebagai ini loh dokum iya. Ini soal Mas Wira yang datang buat Siap, siap, siap. dokumentasi. Ya mungkin nanti kalau misalkan bisa apa Itu tuh mampir. kemarin tuh juga jadi salah satu apa ya yang kita pikirin gitu Mas. Kan tempatnya tuh kan terbatas ya. Mm-mm. Kan Mas Wira tahu juga ya tempatnya kan di kayak pendoponya gitu. Sebenarnya kita tuh juga pengen ngajakin, kalau mungkin diperhatiin kita nggak pernah yang ngajakin ayo dong ikut kayak gitu kan enggak. Itu karena ya itu udah anaknya juga banyak, dari pengabdian juga banyak kan. Kapasitas tempatnya enggak. Iya, jadi takutnya nanti iya. kalau banyakan yang datang justru nggak kondusif gitu. Iya, benar Tapi sih. kemarin terus ada masukan kalau misalnya nanti kita mau ngajak teman-teman kelurahan yang lain bisa, mungkin nanti kan bisa rolling nih sama pengabdian. Jadi kayak nggak semua tim pengabdian harus Shift-shiftan. ikut, iya. Tapi ya itu maksudnya kita pengennya kalau yang datang ya berarti emang yang dia ada kontribusi mengajar, bukan yang cuman duduk-duduk kayak gitu. Kan takutnya malah nggak kondusif kan. Kan Mas Ria juga lihat sendiri waktu itu. Bisa aja sih asalkan terdata kan kita Iya, bisa tinggal betul. tukeran Swift apa. Nanti Boleh sih kalau selama ini kan sekali masih datang 2 kali. selama ini kan masih dari pengabdian semua tuh. Nanti rencananya ke depannya kalau memang dari teman-teman kelurahan yang lain kayak minat gitu tertarik ikut, nanti kita bisa bikin sistem kayak gitu. Nah. Ini maaf ya teman-teman pengabdian kalau aku spoiler dulu. Nggak apa-apa. Nanti ini munculnya juga. Semoga setelah itu ya. Kalau nggak kejadian ya mohon maaf. Ya. Maaf ya Mas Akbar. Oke, kalau gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitulah ya Iya. tentang pengabdian. Nah, sebelum kita tutup nih, ada yang ingin disampaikan dulu pesan-pesan terakhir. Buat siapa? Buat pendengar, siapapun, atau bebas apapun lah yang mau disampaikan. Ya, buat teman-teman mungkin secara umum aja ya, semangat kuliahnya. Semangat kuliahnya. Semangat kuliahnya. Apalagi aku nggak tahu sih kalau yang seangkatan aku tuh S3 ada nggak yang dari kelurahan. Kang Asep, Kang Asep, bukan Nggak kelurahan. tahu, tapi semester depan maksudnya kayak ya begitulah dinamika perkuliahan kita, terutama mungkin teman-teman yang sebelumnya belum di ITB terus kemudian sekarang masuk ke ITB, ada culture shock segala macam. Kemarin juga sempat dicurhatin banyak teman-teman. Ya dinikmatin saja prosesnya, insya Allah nantinya akan berguna buat kita dan juga buat negara kayak gitu. Ya ampun, ITB. formal banget apa sih? ITB enak kok, kayak apa ya, aku apa kerasan tuh apa sih, Betah. aku betah di sini, kayak sangat asri. Asri, betul gitu. betul Kayak, sepakat. apa ya, nggak begitu stres kalau aku sih. Kayak Mungkin Mas tuh di mana kuliahnya di? desain aku di Maksudnya depan di, situ. Nah padahal di depan ya. Maksudnya menurut aku yang enak tuh di sini loh, Yang justru dalam-dalam yang ya, tengah. ini kayak di sini nih, ini sepoi-sepoi banget nih. Iya iya. Nah Jadi sementara kayak aku jarang. habis momen di kelas tuh kayak keluar kelas tuh langsung fresh lagi Iya gitu. iya sih, itu benar. Cuacanya emang enak banget Bandung. Itu juga kenapa betah di Bandung. Iya, Bandung. Ya begitulah. Tapi aku mau pindah ke Balikpapan, Oh gitu. mengabdi, kontribusi. Luar biasa. Oke lah, kalau gitu makasih banyak Mbak Dia udah mau berbagi cerita di Senior LPDP ITB. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.